Shalom. Ya, kalau Oke, Katama buka kamera dong. Oke, tema hari ini saya ambil adalah kesuksesan. Gampang banget, kesuksesan. Mari kita buka Amsal 16 ayat 3. Oke, saya bacakan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke, tema hari ini kesuksesan. Menurut kalian apa sih kesuksesan itu? Kesuksesan itu adalah supaya kita berhasil. Amin. Supaya kita menggenapi rencana Allah. Kenapa kita dalam kekristenan kita suka gagal? Karena kita tidak fokus. Amin. Orang yang sukses harus fokus dalam apapun. Amin. Dalam pekerjaan, dalam apapun. Tetapi orang yang mau sukses, orang yang mau biasa di rumah aja, itu tidak menuruti kehendak Tuhan. Amin. Ya, artinya kesuksesan itu tergantung pada diri kita. Kalau kita mau sukses melayani Tuhan, kita mulai dari mengoleksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita mau siap sukses? Apakah kita siap diproses Tuhan menjadi orang sukses? Amin. Kenapa kita nggak langsung dikasih sukses dulu? Kenapa? Karena takut Tuhan mau. Karena Tuhan takut kita sombong. Amin. Kalau kita mau sukses di dalam Tuhan, saya bicara kesuksesan ini bukan bicara tentang kejasmanian, tapi kerohanian kita. Bagaimana ciri khas orang sukses kerohanian kita? Yang pertama, cirinya adalah orang yang sukses selalu hidup dalam mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang sukses selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mau gagal jauh dari Tuhan, mementingkan dirinya sendiri. Amin. Itu ciri orang sukses. Yang kedua, orang sukses itu cirinya jangan males. Amin. Orang yang mau bekerja keras pasti akan sukses. Amin. Kenapa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Artinya, Raja Salomo menjelaskan, serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya, pekerjaan kita, kalau kita mau sukses di dalam Tuhan, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan kita, itulah kesuksesan kita. Kalau kita mau berhasil di dalam Tuhan, utamakan ibadah. Amin. Doa pagi, doa saat teduh. Orang yang sukses itu saat teduh. Tetapi orang yang tidak mau sukses, hidupnya hancur berantakan. Amin. Artinya mementingkan dirinya sendiri. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau sukses? Amin. Kalau kita mau sukses, yang pertama mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, saat teduh. Amin. Kita harus saat teduh. Kenapa? Orang yang mau sukses itu saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan di pagi yang indah. Amin. Nah, bagaimana cara kita menjadi orang yang sukses? Yang pertama, yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ketika kita mau sukses, kita harus mengandalkan Tuhan dalam keputusan kita, dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Amin. Pekerjaan kita, kuliah kita, kita serahkan kepada Tuhan. Itulah ciri orang yang mau sukses. Tapi orang yang mau sukses, hidupnya maaf kata, hidupnya ya begitu-begitu aja. Amin. Pelajaran dalam hidup kita, kalau kita mau sukses atau berhasil, selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup yang menurut segambar dan rupa Allah. Dan jangan mementingkan diri dari pekerjaan kita, tapi pentingkan Tuhan, pentingkan ibadah, pentingkan pelayanan. Amin. Ciri yang bagaimana cara kita sukses? Yang pertama tadi apa? Mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Amin. Yang kedua, bekerja dengan rajin dan jujur. Orang yang sukses harus rajin dan jujur dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tetapi orang yang bohong itu tidak akan percaya orang lagi. Orang itu bakal kecewa. Amin. Makanya kalau kita mau sukses, harus namanya rajin dan jujur dan disiplin. Amin. Dalam apapun, pelayanan, ibadah, apapun. Yang kedua, yang ketiga, bertekun, tidak mudah menyerah. Orang yang sukses itu tidak pernah menyerah, selalu bertekun. Amin. Contoh, saya mau belajar berkhotbah. Kita harus tekun. Bagaimana ciri orang berkhotbah? Amin. Bagaimana ciri orang berkhotbah yang mau berhasil?
Bagaimana ciri orang berkhotbah mau sukses? Amin. Yang ketiga, yang keempat, menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang sukses, kita harus menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam kehidupan kerohanian kita? Karena kita tidak fokus. Amin. Kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak fokus apa yang kita mau. Amin. Kita mau ini, kita mau melayani ini, memimpin pujian, tapi Tuhan tidak berkenan dipimpin pujian. Malah berkhotbah. Itu harus ikut jalannya Tuhan. Amin. Artinya sesuai dengan firman Tuhan berbicara malam ini, kesuksesan itu tergantung pada diri kita. Apakah kita mau sukses atau tidak, itu tergantung pada kita. Kalau kita malas, kita tidak akan sukses. Tapi kalau kita mau berhasil, kita harus belajar firman Tuhan. Amin. Bertanya dalam hidup kita, apakah kita mau sukses hari ini? Apakah kita mau belajar firman Tuhan? Apakah kita selalu berhidup tergantung pada diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan? Amin. Sesuai dengan tema hari ini, kesuksesan. Kalau kita mau sukses atau berhasil, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau sukses, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Intinya, kalau kita mau sukses, kesuksesan sejati adalah dalam pandangan Tuhan. Saya ulangin. Kesuksesan sejati adalah dalam pandangan Tuhan, bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kesuksesan sejati adalah kita harus berkenan di hadapan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kesuksesan sejati itu bukan bicara materi, uang, harta, tata bisa hilang, tetapi di pandangan mata Tuhan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kita jangan ada yang bercacat. Artinya kita harus menjaga kekudusan kita. Amin. Kalau kita mau sukses, saya bicara kesuksesan ini bukan bicara tentang jasmani, tetapi kerohanian kita. Kalau kita mau sukses berhasil, kita harus memandang siapa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke